Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Izzuddin Isman dari program studi Pendidikan Agama Islam dari kelas PAI 1J. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Yang pertama yaitu peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berdiri sejak selepas kejadiannya tahkim dalam perang Siffin yang melibatkan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pendiri sekaligus khalifah pertama Bani Umayyah menjalin kesepakatan damai dengan Khulafaur Rasyidin. Selepas Ali, pemerintahan yang dilanjutkan yaitu oleh Hasan bin Ali cenderung lemah hingga menyerahkannya kepada Muawiyah. Kemudian yang kedua yaitu periode pemerintahan. Bani Umayyah membagi periode pemerintahan menjadi dua, yaitu di Damaskus dan di Andalusia atau Spanyol. Kemudian kemajuan yang dicapai oleh dinasti Umayyah dalam bidang pemerintahan yaitu pertama, pemisahan urusan keuangan dan urusan pemerintahan dengan mengangkat pejabat yang bergerak sebagai sahibul kharaj. Yang kedua, penggunaan bahasa Arab yang dijadikan sebagai alat komunikasi resmi pemerintahan. Kemudian kemajuan yang dicapai dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan yaitu penyempurnaan tulisan mushaf Al-Quran dengan titik pada huruf-huruf tertentu. Kemudian pembangunan Masjid Al-Mawi di Damaskus dan perluasan Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian keruntuhan yang terjadi pada Bani Umayyah yaitu yang pertama, munculnya kelompok yang tidak puas terhadap Bani Umayyah, misal Khawarij, Syiah, dan non-Arab. Kemudian tidak adanya ketentuan yang jelas tentang sistem khalifah. Kemudian yang terakhir yaitu perpecahan antara etnis suku Arab Utara atau Bani Qais dengan suku Arabiah Selatan. Materi yang kedua yaitu peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu berdiri karena lemahnya pemerintahan dan performa dari penguasa Bani Umayyah di Damaskus. Kemudian orang-orang yang berada di Bani Abbasiyah merasa lebih berhak dari Bani Umayyah atas kepemimpinan Khalifah Islam, sebab mereka adalah cabang dari Bani Hashim yang secara nasab keturunannya lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Setelah berdirinya kekhalifahan dari Bani Abbasiyah, mereka menyusun beberapa kebijakan, yaitu satu, pemerintahan negara dipegang oleh kepala negara yang bergerak khalifah dan jabatannya bernama khilafah. Yang kedua, wilayah negara dibagi dalam beberapa provinsi yang dinamakan imarat. Kemudian yang ketiga yaitu Baitul Mal dibentuk untuk mengurus keuangan negara. Kemudian kekhalifahan Bani Abbasiyah terbagi menjadi 5 periode dalam perkembangan politik dan militernya. Periode pertama yaitu pada tahun 750 sampai 807 Masehi yang dipimpin oleh Abu Abbas al-Saffah. Periode ini disebut dengan periode pengaruh Persia pertama karena banyak sekali orang-orang Persia yang berpengaruh di dalamnya. Kemudian periode kedua yaitu berlangsung pada tahun 847 sampai 946 Masehi. Khalifahnya yaitu adalah Al-Mutawakkil. Beliau merupakan salah satu dari orang Turki. Kemudian yang ketiga yaitu periode pada tahun 946 sampai 1031 Masehi yang dipimpin oleh Al-Mu'ti. Periode ini disebut dengan Persia kedua. Yang keempat, periode keempat yaitu berlangsung pada 1031 sampai 1225 Masehi. Kemudian periode kelima itu berlangsung pada tahun 1225 sampai 1228 Masehi. Kemudian setelah berdiri sekian lama, pada akhirnya Khalifah Abbasiyah pun runtuh. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu persaingan antar bangsa, kemudian yang kedua kemerosotan ekonomi, yang ketiga perang salib, dan yang keempat serangan bangsa Mongol dan jatuhnya daerah di Baghdad. Baik, materi yang ketiga yaitu Islam di Andalusia. Islam memasuki wilayah Andalusia dimuat dengan beberapa faktor, yaitu pertama, suasana perang di antara kaum muslimin dengan orang-orang Kristen di Spanyol. Yang
kedua, perebutan kekuasaan yang berlaku di negara Spanyol. Yang ketiga, serangan kaum muslimin ke Spanyol atas undangan penduduk dalam negeri itu sendiri. Yang keempat, yaitu niat kaum Islam untuk menyebarkan ajaran Islam di daerah-daerah itu. Kemudian, perkembangan Islam di Andalusia terbagi menjadi 5 periode. Yang pertama pada periode Bani Umayyah, yang kedua pada periode Amiran, yang kelima yaitu salah satu amirannya itu Amiran Abdurrahman An-Nakhil, yang ketiga yaitu periode Muluk At-Tawaf yang membagi Andalusia menjadi negara-negara kecil. Yang keempat yaitu dinasti Murad Bintun dan Al-Mujahidin. Yang terakhir yaitu dinasti Bani Ahmar. Kemudian kejayaan yang dicapai yaitu Islam mencapai puncak kejayaan pada masa Andalusia ini dimulai dari Bani Umayyah yang dipimpin oleh Abdurrahman An-Nakhil sejak tahun 755 sampai 788 Masehi beserta 3 gubernurnya. Salah satu kegemilangan peradaban Islam Andalusia adalah karya para ulama di bidang kajian keislaman. Kemudian setelah berjaya sekian lamanya, Islam di Andalusia mengalami keruntuhan. Tibalah masanya. Mengalami keruntuhan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, konflik Islam dengan Kristen. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Salah satu kelemahan Umayyah Spanyol adalah tak memperlakukan mualaf sejajar dengan orang-orang Arab. Yang ketiga yaitu kesulitan ekonomi, dan yang terakhir tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Baik, materi yang keempat yaitu peradaban Islam pada masa dinasti-dinasti kecil. Dinasti-dinasti kecil ini mulai terbentuk karena adanya beberapa faktor pendukung, yaitu adanya persaingan jabatan khalifah di antara keluarga raja. Kemudian munculnya sikap fanatisme golongan yang terjadi di antara masyarakat, yaitu antara Abbasiyah keturunan Arab dan non-Arab, tepatnya Arab dan Persia. Kemudian faktor selanjutnya itu banyaknya kegoncangan politik yang timbul dalam dunia Islam yang dimanfaatkan oleh keluarga yang sudah mempunyai kekuasaan di daerah Baghdad. Yang terakhir yaitu luasnya wilayah kekuasaan Abbasiyah sehingga kurang terpantaunya daerah-daerah kekuasaan tersebut. Peradaban Islam pada dinasti-dinasti kecil ini dibagi menjadi 9 dinasti kecil. Yang pertama yaitu dinasti Idrisiyah, didirikan oleh Idris bin Abdullah bin Hasan pada tahun 1172 Hijriah sampai 780 Masehi. Kemudian dinasti yang kedua yaitu dinasti Aghlabiyah, didirikan oleh Ibrahim bin Aghlab. Yang ketiga yaitu dinasti Turuniyah, didirikan oleh Ahmad bin Tulun pada tahun 868 sampai 905 Masehi. Dinasti selanjutnya yaitu dinasti Iksidiyah, didirikan oleh Muhammad bin Turk al-Qsid pada tahun 935 sampai 969 Masehi. Dinasti selanjutnya yaitu dinasti Hamdaniyah yang didirikan oleh Hamdan bin Hamdun pada tahun 975 sampai 1152 Masehi. Dinasti selanjutnya yaitu dinasti Ohiriyah, didirikan oleh Ohir ibnu Husain pada tahun 150 sampai 207 Hijriah. Dinasti selanjutnya yaitu dinasti Samaniyah, didirikan oleh salah satu ulama pada tahun 1702 Hijriah sampai atau tahun 708 Masehi. Kemudian dinasti yang terakhir yaitu dinasti Ghaznawiyah atau Al-Fatih pada tahun 979 sampai 1187 Masehi. Baik, materi yang kelima yaitu peradaban Islam di masa 3 kerajaan. Kerajaan yang pertama yaitu kerajaan peradaban Islam pada masa Turki Utsmani. Pemerintahan Turki Utsmani dimulai pada tahun 923 sampai 1342 Hijriah atau 1517 sampai 1923 Masehi. Daulah Turki Utsmani adalah satu-satunya daulah yang ada dalam Islam yang berhasil menaklukkan Konstantinopel, walaupun sebelumnya sudah banyak daulah yang berusaha untuk melakukannya. Pada awal pemerintahan ini telah berhasil melakukan ekspansi wilayah Islam terutama di kawasan Eropa Timur,
Puncak ekspansi terjadi pada masa Sultan Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih. Pada masanya dilakukan ekspansi kekuatan Islam atau kekuasaan Islam secara besar-besaran. Mereka satu-satunya yang berhasil melakukan Konstantinopel yang menjadi ibu kota kerajaan Romawi yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 Masehi. Puncak kejayaan Turki Utsmani terjatuh pada 3 sultan. Yang pertama, Sultan Muhammad II atau bisa disebut dengan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1451 sampai 1484 Masehi. Yang kedua yaitu Sultan Salim I pada tahun 1512 sampai 1520 Masehi. Kemudian Sultan yang terakhir yaitu Sultan Sulaiman I Al-Qanun pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Nah, setelah berjaya sekian panjangnya, tibalah masanya pada Turki Utsmani mengalami kemunduran. Perihal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, sepeninggalnya Sultan Sulaiman pada 1566 Masehi sampai sebelum Turki menjadi republik tahun 1923 Masehi yang berada di tangan Mustafa Kemal Atatürk. Kemudian yang kedua, rumitnya menyusun administrasi negara karena kekuasaannya terlalu luas. Kemudian yang ketiga, mengikuti perang terus-menerus dan tidak ada waktu untuk mengurus administrasi negara. Kemudian kerajaan yang kedua yaitu kerajaan pada masa dinasti Safawi Persia. Daulah Safawiyah pada mulanya merupakan suatu aliran yang bersifat keagamaan berpaham Syiah. Kemudian akhirnya menjadi daulah besar yang sangat berjasa dalam mewujudkan peradaban Islam pada tahun 1501 sampai 1736. Kemudian daulah ini memiliki masa kejayaan. Masa kejayaannya dicapai oleh 2 orang pemimpinnya, yaitu Sultan Ismail yang berkuasa pada tahun 1501 sampai 1524. Ia berhasil melakukan ekspansi untuk memperluas kekuasaannya di wilayah Persia. Kemudian yang kedua yaitu Sultan Shah Abbas. Beliau berhasil menciptakan militer yang kuat, yaitu pasukan militer yang bernama Kizilbash dan pasukan militer Ghulam. Nah, kerajaan yang ketiga yaitu peradaban Islam pada masa dinasti Mughal di India. Dinasti Mughal didirikan di India oleh Zahiruddin Babur de Chagatai, keturunan Turki. Dinasti Mughal merupakan salah satu peninggalan peradaban Islam di India. Dengan berdirinya dinasti ini menjadi motivasi untuk menghidupkan kembali peradaban kuno di anak benua India yang tertenggelam dan hilang. Dinasti Mughal memiliki beberapa penguasa. Yang pertama yaitu Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Yang kedua adalah Humayun pada tahun 1530 sampai 1540 Masehi. Yang ketiga yaitu Akbar Khan pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Baik, materi yang ke-6 yaitu perkembangan dunia Islam pada abad ke-19, 20, dan 21. Pertama, kita bahas tentang abad 19. Abad ke-19 merupakan periode penting dalam sejarah yang berubah dasar peradaban dunia timur, khususnya Islam. Kolonialisme Barat mengalami kemajuan pada abad ke-19 yang melanda pada hampir semua belahan dunia Islam. Penerobosan kolonial Barat yang melibatkan banyak negara Eropa berkembang sangat pesat, sehingga menjadikan dunia Islam terpecah belah. Adanya penerobosan kolonial Barat tersebut disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu kemunduran 3 kerajaan besar yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, ekonomi dunia Islam mengalami kemunduran. Dan yang ketiga yaitu pemikiran rasional dan filosofis tidak lagi menjadi tradisi di kalangan umat Islam. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternalnya yaitu ekonomi Barat mengalami kemajuan. Kemudian politik atau penguasaan wilayah yang dilakukan bangsa Barat secara luas. Dan yang terakhir, pemikiran rasional berkembang pesat di Barat. Nah, abad selanjutnya yaitu abad 20.
Perkembangan Islam pada abad 20 disebut juga dengan periode perkembangan modern umat Islam. Hubungan Islam dan kemodernan tidak lepas dengan membahas kondisi Barat, yang dimana pada saat Islam mengalami sebuah kemunduran, di saat itu pula bangsa Barat mengalami sebuah kemajuan. Hal ini berbanding terbalik. Saat Islam dahulu kala mengalami sebuah kemajuan, pada saat itu adalah masa kegelapan dari bangsa Barat. Kemudian abad yang terakhir yaitu abad 21. Perkembangan Islam di abad 21 disebut juga sebagai periode modernisasi. Segala sesuatu yang terjadi pada Islam di abad 21 ini adalah dampak dari masa-masa sebelumnya. Munculnya isu-isu sekularisme, terorisme, dan yang lain sebagainya. Itu semua merupakan rangkaian peristiwa yang tidak bisa hanya dilihat dari abad ke-21 saja, tetapi juga bisa dilihat dari abad-abad sebelumnya. Islam bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kemudian beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi yaitu Islam dan faktor pertama yaitu Islam dan isu globalisasi. Yang kedua, dinamika sosial Islam, dan yang ketiga, ketegangan hubungan Islam dan hubungan orang Barat. Sampailah kita pada materi yang terakhir yaitu materi yang ketujuh, yaitu masuknya Islam ke Indonesia sejak kedatangan hingga sekarang. Sejarah masuknya Islam dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka dan berlabuh di seluruh pulau-pulau Indonesia. Selain berdagang, ada juga dengan cara berdakwah seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Ada saluran lain yang menyebabkan agama Islam dapat masuk dan berkembang begitu pesat di Indonesia, yaitu dengan perkawinan. Kemudian jalur-jalur Islamisasi berkembang di Indonesia adalah yang pertama yaitu jalur perdagangan, ini adalah jalur yang paling kuat. Kemudian jalur perkawinan, kemudian jalur pendidikan, kemudian jalur politik, jalur kesenian budaya, dan jalur tasawuf. Nah, karena tadi sudah disebutkan ada jalur dakwah yang dilakukan oleh para wali songo, di sini saya akan menyebutkan semua wali songo yang menyebarkan agama Islam di Indonesia dalam bentuk dakwah. Yang pertama adalah Sunan Gresik atau yang memiliki nama Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua adalah Sunan Ampel yang memiliki nama asli Raden Ahmad. Yang ketiga adalah Sunan Giri yang memiliki nama asli Muhammad Ainul Yakin. Dan yang keempat Sunan Bonang yang memiliki nama asli Maulana Makhdum Ibrahim. Yang kelima Sunan Derajat yang memiliki nama asli Raden Qasim. Yang keenam Sunan Kalijaga yang memiliki nama asli Raden Said. Yang ketujuh Sunan Gunung Jati yang memiliki nama lengkap yaitu Syarif Hidayatullah. Yang kedelapan Sunan Kudus yang memiliki nama asli Jafar Sadiq. Dan yang kesembilan atau yang terakhir itu Sunan Muria yang memiliki nama asli Raden Umar Said. Kemudian teori-teori masuknya Islam di Indonesia itu terbagi menjadi 4 teori. Yang pertama adalah teori Gujarat, yang kedua adalah teori Makkah, yang ketiga adalah teori Persia, dan yang terakhir adalah teori Cina. Nah, di dunia ini sendiri, Indonesia menempati urutan terbesar dengan populasi penduduk muslim terbanyak di dunia. Berikut 5 negara yang populasi muslim terbanyak di dunia. Yang pertama adalah negara kita yaitu Indonesia, yang kedua yaitu Pakistan, yang ketiga yaitu India, yang keempat Bangladesh, yang kelima adalah Mesir. Penerapan Islam di Indonesia itu sudah sesuai dengan semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena Islam di Indonesia tidak memaksakan orang-orang untuk masuk ke dalam agama Islam dan juga tidak menggunakan kekerasan dalam membela agama Allah. Karena agama tidak untuk dipermasalahkan, melainkan semua itu tergantung kepercayaan yang telah kita anut karena kita sudah memilih suatu keyakinan tersebut. Maka dari itu,
kita sebagai umat muslim di Indonesia tidak boleh memaksakan kehendak orang lain untuk memeluk agama kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.